Ini adalah contoh dari movement tracking dan checklist yang berguna bagi seorang salesperson. Tujuan dari pembuatan checklist sebagai pendataan tamu mana saja yang sudah dibuatkan tour costing dan name boardnya. Checklist ini bersifat opsional. Saya membuat checklist ini karena saya adalah seorang pelupa, dan checklist ini bagi saya adalah wajib, sebab kita harus bersikap solutif daripada menjadi pesimis. Kemudian tujuan dari movement tracking adalah sebagai media pendataan informasi mengenai tamu, seperti nama tamu, jumlah orang yang akan berangkat, di mana tamu akan tinggal, lengkap beserta tanggal check-in dan check-out beliau. Selain itu, juga terdapat itinerary serta di mana tempat kita akan menjemput dan menurunkan si tamu. Di dalam movement tracking ini juga berisi informasi mengenai person in charge yang akan menemani tamu untuk melaksanakan turnya sesuai tour period. Biasanya mencakup driver, guide, juga supplier card. Itulah deskripsi singkat mengenai movement tracking dan checklist. Berikutnya adalah penjelasan singkat mengenai dua hal krusial lainnya yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran liburan guest. Ya, name board dan tour costing. Untuk membuat name board dan tour costing sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu mengcopy file sebelumnya dari tamu yang sudah kita buatkan, name board dan tour costingnya ke file baru milik tamu yang akan kita buatkan. Misal dari Neil Graham ke Luca Mara. Kemudian kita hanya perlu rename namanya dari tamu sebelumnya ke nama tamu yang akan kita buatkan name board dan tour costingnya dengan menekan Fn F2 atau klik kanan kemudian mengklik rename. Setelah itu satu-satu kita kerjakan mulai dari name board. Meskipun terbilang cukup mudah, pembuatan name board tidak boleh asal-asalan. Name board ini akan dipakai pada saat guide menjemput tamu di bandara atau pada pertemuan pertama mereka. Kemudian kita akan membuat tour costing. Tour costing ini adalah perhitungan paket wisata termasuk akomodasi, transportasi, meal, bahkan entrance fee pada saat mereka melakukan tour. Ada acuan khusus untuk menetapkan harga akomodasi dan juga transportasi. Biasanya jika sebuah travel agent memiliki kontrak rate dengan mitra mereka, maka itu adalah harga yang akan kita pakai. Di dalam pembuatan tour costing, pastikan juga untuk tidak lupa menambahkan informasi seperti nama guest, berapa orang yang akan berangkat, periode keberangkatan, driver serta guide atau person in charge, juga jenis tour yang mereka lakukan. Dalam pembuatan tour costing di Excel, saya menggunakan beberapa shortcut yang sangat membantu dalam melakukan tour costing. Misalnya seperti menggunakan Alt sama dengan, kemudian shortcut Alt HOI atau Alt HOA, dan juga menggunakan view code untuk auto fit. Itulah beberapa tips untuk membuat tour costing pada saat menggunakan Excel. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.